Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Prastiwi Darohani. Kali ini kita akan membahas benzena dan senyawa turunannya. Dalam kehidupan sehari-hari kalian sering makan mie ayam ya. Biasanya kan pakai saus. Saus itu ada pengawetnya di dalamnya. Pengawet yang digunakan itu namanya adalah natrium benzoat. Nah, fungsinya apa? Untuk memperlambat pertumbuhan mikroba. Nah, apa yang dimaksud dengan senyawa ini natrium benzoat? Bagaimana rumusnya dan kenapa dia merupakan turunan dari benzena? Terus kemudian bagaimana ciri-cirinya senyawa benzena itu gitu. Nah, kita akan membahas lebih lanjut di video pembelajaran saya kali ini. Benzena dan turunannya yang akan kita pelajari adalah kita akan mempelajari struktur benzena, sifat-sifatnya benzena, reaksi benzena, kemudian tata nama benzena, dan senyawa turunan benzena serta kegunaannya. Mari kita pelajari satu-satu ya. Kita pelajari dari struktur benzena. Nah, ini August Keckel ini merumuskan ya bahwa rumus struktur benzena itu mempunyai rumus C6H6 ya. Ini dia menggambarkan, si Pak Agus ini menggambarkan bentuknya benzena ini seperti ini, heksagonal pranal ya. Dan sudut antara C1 dengan C yang lain ini mempunyai sudut sekitar 120 derajat. Nah, ini gambarnya seperti ini. Benzena itu C-nya ada 6, hanya 6, kemudian ada ikatan rangkap berselang-seling sehingga digambarkan juga seperti ini. Ya. Nah, di benzena ini dia mengalami resonansi ya. Semula ikatan rangkapnya di sini, dia akan pindah ke sini ya. Dari sini dia akan pindah ke sini, dari sini akan pindah ke sini sehingga menjadi seperti ini. Ya, ikatan rangkapnya di sebelah sampingnya ini namanya beresonansi sehingga bisa digambarkan benzena ini seperti segi 6 terus kemudian ada lingkaran di dalamnya. Nah, kedudukan atom C dan H dalam molekul benzena ini bersifat ekuivalen, sedangkan ikatan rangkap itu selalu berpindah-pindah ini, beresonansi ya. Gambar yang lebih jelas ini seperti berikut ini. Nah, ini ikatan rangkapnya ini berselang ini ya, ikatan rangkap berselang, ikatan tunggal menyebabkan elektron itu terdelokalisasi ya, atau namanya resonansi elektron ya, sehingga dia sukar sekali mengalami reaksi adisi ya. Kalau reaksi substitusi dia mudah. Nah, ini berpindah ini kan ya. Nah, ini putus, ini berpindah ke sini ya, bergeser ke sini. Nah, sehingga digambarkan seperti ini, ikatannya seperti ini, nah, dan bisa digambarkan nanti seperti ini. Benzena strukturnya seperti ini. Bisa dipahami? Next, sifat-sifat benzena ini titik lelehnya 5,5 derajat, sedang titik didihnya 80,1 derajat Celcius. Kemudian pada suhu kamar berwujud cair, tidak berwarna, mudah menguap, dan dia berbau khas ya. Berbau khas sekali. Nah, ini bersifat nonpolar. Nah, kemudian benzena itu larut dalam pelarut organik seperti CCl4 ya, karbon tetaklorida, dietil ether, heksana, tetapi tidak larut dalam air ya. Kemudian sifat kimia, uap benzena ini bersifat toksik ya dan sedikit karsinogenik ya. Ini penyebab kanker ya. Jadi jangan sering menghirup uap dari benzena. Kemudian benzena ini dapat dioksidasi sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, reaksi ini menghasilkan jelaga yang cukup tebal ya, karena berbentuk banyak partikel karbonnya, jadi hitam gitu ya. Kemudian benzena tidak dapat dioksidasi oleh Br2, H2O dan KMnO4, tetapi dapat diadisi oleh H2 dan Cl2 dengan katalisnya nanti Ni atau sinar matahari. Nanti kita ada bahasan sendiri di reaksi benzena. Kemudian atom-atom H pada molekul benzena ini dapat disubstitusikan oleh atom atau gugus atom
menghasilkan senyawa turunan benzena. Nanti akan banyak sekali senyawa-senyawa turunan benzena yang akan kita bahas. Lah, benzena ini lebih mudah mengalami substitusi ya, seperti saya jelaskan di depan, daripada reaksi adisi. Karena apa? Karena struktur benzena itu bersifat stabil akibat adanya apa tadi? Elektron-elektron yang terdelokalisasi atau beresonansi ya, bisa berpindah dia gitu. Dari sini bisa dipahami sifat-sifatnya. Next, berikutnya reaksi-reaksi pada benzena, nanti ada reaksi adisi ya, kemudian ada sulfonasi, ada reaksi substitusi, alkilasi, asilasi, nitrasi, dan halogenasi ya. Kita akan bahas lebih lanjut reaksi adisi. Reaksi adisi ya, ini ada adisi hidrogen. Adisi hidrogen ya, jadi adisi benzena dengan hidrogen itu menghasilkan sikloheksana. Nah, reaksi ini berlangsung pada suhu 150 derajat menggunakan katalisnya nikel Ni ya. Reaksinya seperti ini. Nih, ini benzena ya diadisi dengan hidrogen ya. Ini nanti hidrogen ini dikalikan 3 ya. Ini nanti ini apa itu, ikatan rangkapnya ini pada putus ya. Ini nanti pada putus, hanya ini nanti masuk ke sini satu-satu ya, sini. Nah, satu-satu ada 6 kan di situ nanti ya. Ada 6 sehingga dia ikatan rangkapnya ini lepas ya, menjadi sikloheksana. Ini menjadi siklo ya, siklo itu melingkar ya, cincin itu ya, sikloheksana. Nah, dan ikatannya tunggal. Ini namanya adisi hidrogen. Ada juga namanya adisi klorin. Nah, adisi benzena oleh klorin Cl2 ini dapat berlangsung dengan bantuan sinar matahari. Nah, pada adisi ini dihasilkan nanti karena Cl-nya ada 6, nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksakloro sikloheksana. Jadi reaksinya ya seperti ini. Ini benzena. Ini ada Cl2 ya, dikalikan 3 kali 2 nanti 6 lah, Cl-nya itu menyerang masuk sini. Nah, hanya nanti lepas, ininya lepas nih cincinnya ya, cincinnya lepas, Cl masuk ke sini. Sehingga dia menjadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksakloroheksana atau namanya gameksan ya, disingkat gameksan. Bisa dipahami reaksi adisi cukup mudah ya. Berikutnya sulfonasi ya. Benzena itu bereaksi dengan asam sulfat H2SO4. Nah, hasil reaksinya nanti berupa asam benzena sulfonat dan air. Nah, ini benzena seperti ini, benzena direaksikan dengan H2SO4 ya. Ini nanti kalau dijabarkan ini jadinya HOSO3 seperti ini ya. Nah, ini nanti kan putus nih, ini putus ya, ini nanti putus. Yang SO3 ini nanti, ini kan putus nih. Ini putus, hanya ini kemana? Hanya ini nanti dengan OH ini menjadi apa? Menjadi H2O. Lah, sedangkan SO3-nya kemana? Menggantikan posisi hanya di sini, sehingga menjadi ini, menjadi asam benzena ya sulfonat. Nah, menjadi asam benzena sulfonat. Ini menjadi asam benzena sulfonat seperti ini. Bisa ya dipahami dari sini. Kemudian next. Nah, ini tadi katalisnya SO3 ya. SO3 suhunya 40 derajat Celcius. Nah, kemudian kita ke alkilasi ya. Ke alkilasi. Nah, benzena ini bereaksi dengan haloalkana. Nih, haloalkana itu RX ya. Menggunakan halo itu kan dari halogen ya. Nah, X-nya itu nanti halogen. Nah, ini menggunakan katalis AlCl3 ya. Aluminium klorida. Lah, reaksi ini terkenal sekali dengan alkilasi itu dengan sintesis Friedel-Crafts ya. Nah, reaksi umumnya, rumus umumnya seperti ini. Ini benzena direaksikan dengan
haloalkana ya, ini nanti kan putus nih, putus, kemudian R-nya ini ke sini ya, R-nya ke sini. Lah di sini kan ada H kan. Nah, H-nya nanti bereaksi dengan X sehingga jadi HX. Ini. Jadinya ini R-nya di sini jadi plus HX. Ini namanya sintesis Friedel-Crafts. Lah contohnya adalah reaksi pembuatan toluena. Nih. Reaksinya seperti ini. Ini benzena. Nah, di sini ini ada CH3Cl. Nah, CH3Cl. Lah nanti ini H, di sini ada H kan, di sini H-nya ini putus ya, H-nya ini putus, H putus, ini Cl-nya 3, ini dengan ini akan putus dengan Cl, CH-nya 3 masuk ke sini ya, H-nya nanti dengan apa? H-nya nanti dengan Cl, jadinya HCl. Yang ini bensin, ini jadi CH di sini CH3-nya posisinya akhirnya seperti ini, kan ini masuk gantikan H. Jadinya di sini. Ini namanya metilbenzena atau terkenal dengan toluena. Ini metilbenzena atau toluena. Nah, menggunakan katalis AlCl3 ya pada keadaan panas, suhu yang tinggi. Dari sini bisa, ini namanya alkilasi. Next ke asilasi sekarang. Nah, asilasi. Nih reaksi benzena dengan mensubstitusi atom H oleh gugus asil. Nih, CH3CO menggunakan katalisnya AlCl3. Lah, rumus umumnya seperti ini. Ini benzena ya, di sini ada RCO, ini ada RCOX ini ya. Dari gugusnya asil ya. Nanti katalisnya AlCl3. Nah, nanti yang X-nya ini nanti kan ini putus nih, ini putus. Yang RCO-nya ini nanti kemana? Ke sini. Di sini kan ada H nih. H ini putus. Lah ini masuk ke sini menggantikan H, ya. Nanti H-nya ini nanti kemana? H-nya ini nanti dengan X, ya. Jadi ini ada HX, ini HX, ya HX. Gitu. Nah ini contohnya adalah reaksi pembuatan asetotenon ya, asetotenon. Nih, benzena ya. Di sini ada gugus ya CH3COCl ya. Lah nanti ini Cl ini putus nih, ini putus. Lah CH3CO-nya ini nanti kemana? Ini nanti ini kan di sini ada H, H-nya ini putus. Nah, ini nanti menggantikan posisinya H. H-nya dengan siapa? H-nya nanti dengan Cl. Jadinya HCl. Sedangkan yang CH3CO nanti masuk ke sini. Ya, inilah yang namanya asetofenon. Ya. Paham dari asilasi? Next, berikutnya ke nitrasi. Ya, nitrasi. Benzena bereaksi dengan asam nitrat, ya, HNO3 atau dijabarkan dengan HONO2. Ini lebih enaknya ya nanti untuk pemutusan ikatan. Lah, reaksi nitrasi memerlukan katalis asam sulfat ya, H2SO4 pekat, suhunya itu 50 derajat Celcius, nanti menghasilkan nitrobenzena. Nah, contohnya di sini ini ada benzena. Lah, HNO3 itu saya jabarkan jadi HONO2. Ini enaknya karena ini kalau putus ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Yang ini nanti ini putus toh, ini putus. Hanya ini nanti dengan OH- ya, dengan OH- nanti jadinya apa ini nanti? Jadinya H2O. Sedangkan NO2-nya nanti masuk menggantikan posisinya H menjadi seperti ini. Menjadi nitrobenzena. Nih, jadi nitrobenzena. Ya. Di sini dengan menggunakan katalis H2SO4 suhunya 50 derajat Celcius. Bisa dipahami ya, nitrasi seperti ini. Putusannya ikatan, masuknya seperti itu. Gampang ya. Next, berikutnya halogenasi. Halogenasi ya, benzena bereaksi dengan atom halogen ya, golongan 7A ya. Masih ingat film Charles Bronson? Ayo lihat ya.
Nanti menggunakan katalis FeCl3 bisa FeBr3, AlCl3 atau SbCl3. Nanti menghasilkan halobenzena. Benzena yang memiliki apa? Gugus halogen dan asam kuat. Nah, seperti ini. Ya, ini benzena, ini kan ada Cl2. Cl2 itu kan Cl dengan Cl. Di sini ada H. Nah, H ini kan putus nih. H putus nanti bereaksi dengan Cl. Nah, ini nanti jadi HCl, sedangkan Cl yang ini kemana? Menggantikan posisinya H, sehingga menjadi klorobenzena. Seperti ini, menjadi klorobenzena. Ya, katalisnya FeCl3. Bisa dipahami? Kemudian kita ke tata nama senyawa turunan benzena. Nah, tata nama senyawa turunan benzena, kalau benzenanya monosubstituen bagaimana? Jadi substituennya itu 1. Nanti penamaannya sesuai IUPAC, yaitu substituen kemudian diakhiri dengan benzena. Contohnya seperti ini, ya. Ini ada benzena, di sini ada X, ya. X-nya itu apa? X itu substituen atau cabang, ya. Contohnya seperti ini. Ini contohnya. Nah, ini apa ini? Ini kan ada C-nya ada 2 ya. C-nya ada 2 itu kan etil. Berarti kan namanya etil benzena. Kemudian di sini ada Cl ya, berarti namanya kloro kan. Nah, kloro apa? Klorobenzena. Kemudian di sini ada NO2 ya, nitro, berarti namanya nitrobenzena. Bisa ya, monosubstituen. Kemudian next kita ke turunan benzena, masih tetap ya. Ya, ini saya tambah ini. Nanti nama substituen sama seperti di depan ya, diakhiri dengan benzena. Ini ada amino ya, jadi aminobenzena atau terkenal dengan anilin. Kemudian ini ada gugusnya aldehid, namanya benzaldehid ya. Kemudian di sini ada gugusnya ini ether ya, gugusnya ether ya. Gugusnya ether itu ini namanya anisol atau metil vinyl ether gitu. Kemudian di sini atau ini juga bisa metoksibenzena gitu ya, yang ini ya. Kemudian di sini ada gugusnya seperti ini ya, ada COCH3, di sini namanya acetofenon ya. Ini kan keton ya, gugusnya keton, jadi namanya acetofenon ya, bisa ya. Next, berikutnya kalau 2 substituen, benzena bisubstituen, mempunyai 2 substituen bagaimana ya? Apabila 2 atom H pada benzena diganti dengan atom atau gugus atom lain, maka terjadi 3 macam posisi ya, ada 3 isomer ya, ada 3 isomer. Nah, di sini ada 3 isomer. Di sini kalau seperti ini, di posisi ini kan dikasih angka nih, enaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau ini posisi 1 sama posisi 2, itu namanya orto atau 1, 2. Nah, kalau di sini kan di posisi berapa ini? 1, 2, 3. Nah, itu 1 sama 3. Itu namanya meta. 1 sama 3. Di nomor 1 sama nomor 3 itu meta. Kemudian di sini ada di posisi 1, 2, 3, 4. Ini di posisi 1 sama 4. Ya, 1, 4 itu namanya para. Ya, orto, meta, para. Jadi ada 3 isomer ya. Contoh, nih contohnya. Di sini di nomor berapa ini? Di nomor 1 sama 2. Nomor 1, 2 itu apa? Orto kan. Nah, di sini ini ada ini metil, ini ada metil, ya kan? Jadi namanya nanti ortodimetilbenzena atau ortosilena.
ya, ortodimetilbenzena. Kemudian ini di nomor 1 sama di nomor 3 itu berarti meta ya, meta. Nah di sini ini ada NH2, di sini ada Cl ya. Lah nanti ada prioritas gugus ya, ini anilin ini ya, prioritasnya lebih besar dari anilin sehingga induknya di anilin. Anilin dapat nomor 1. Ini berarti kan 1,3, jadi metakloro, ini kan Cl nya kan di nomor 3, metakloroanilina ya. Kemudian nah seperti ini di nomor 1 dan di nomor 4 ya, ini prioritas gugus ya. Yang nomor 1 itu nanti ini fenolnya ya, karena prioritas gugus. Ini 1 sama 4 itu namanya paranitrofenol. Nah urutan prioritas gugusnya itu seperti ini. Jadi nanti kalau ada COOH ya, ini yang nomor 1 dulu daripada SO3. Jadi urutannya COOH, SO3H, CHO, CnOH, NH2, R, NO2, X. Nah seperti ini NH2 toh. Tadi NH2 dengan Cl. Ini kan NH2, Cl di sini. Induknya siapa? Ya NH2 karena prioritas N-nya lebih besar. Prioritas NH2-nya lebih besar daripada X-nya halogen. Seperti OH ini fenol ini, kenapa dia nomor 1? Ya. Ini karena OH-nya ini lebih prioritas daripada NO2. Ini kan NO2. Gitu. Paham ya dari sini? Jadi induknya nanti ini OH, NO2-nya ini sebagai cabangnya atau substituennya. Nah, urutan prioritas gugus ini diapalin ya, COOH, SO3H, CHO, CnOH, NH2, R, NO2X ya. Paling kecil sendiri halogen. Bisa dipahami ya dari sini. Kemudian kalau benzena trisubstituen atau lebih bagaimana? Nah, posisinya seperti ini. Ini dinyatakan dengan angka ya. Posisi substituen dinyatakan aja dengan angka. Nah, kalau seperti ini ya, ini kan sama semua nih. Ya, 1 di sini nomor 1, ini 2, ini 3. 1, 2, 3 di sini 4 ya. Ini 3 di sini. 1, 2, 3, 4 berarti ini 1, 2, 4 ya. 1, 2, 4 trinitro, karena ini nitro semua. 1, 2, 4 trinitrobenzena. Bisa ya. Kemudian contoh berikutnya seperti ini. Nah prioritasnya kan ini toluena kan ya, gugus prioritasnya ya. Nah ini di nomor berapa aja ini substituennya ini ya, ada di nomor 2 di sini. Ini kan nomor 1 ini 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 2, 4, 6 ya. 2, 4, 6 apa? Trinitrotoluena gini. TNT ya. TNT, bahan peledak. Bisa dipahami dari sini? Next, berikutnya benzena terikat pada rantai karbon. Benzena terikat pada rantai karbon apabila suatu cincin benzena terikat pada rantai karbon yang panjang ya, atau pada rantai alkana bergugus fungsi, maka cincin benzena tersebut dianggap sebagai substituen yang dinamakan gugus vinil ya. Jadi kalau ada rantai panjang sekali ya, panjang rantai karbon yang panjang ya, lebih dari 6 ya, maka gugusnya benzena ini dianggap sebagai substituen ya, dinamakan vinil ya, dia sebagai cabang. Nah contoh seperti ini. Nah ya, ini berarti vinilnya di nomor berapa ini? Dapat nomor kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Nah ini di nomor 3 ya, jadi namanya 3 vinil 7 heptana ya. Ini kan 7 itu kan heptannya, jadi 3 vinil heptana. Terus contoh berikutnya
Nah, ini kanan atau kiri? Kanan ya, kecilnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh maaf, ini ada OH ya, ini gugus OH ya. Berarti ini pentanol ya, dari sini ya, keliru ya, namanya keliru, maaf, saya nggak lihat, saya kira ini O. Dari sini OH-nya gugus ini kan harus dapat nomor kecil. Berarti tadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini gugusnya alkohol ini. Ya, ini kan di nomor 3 ini, vinilnya di nomor 3. Jadi 3 vinil, 1 pentanol. Gitu. Paham? Ya. Next kita gabungan cincin benzena ya, polibenzena. Nih, polibenzena, gabungan cincin benzena ini kalau digabung ada 2 benzena, ini namanya naftalena. Kalau ada 3 benzena namanya antrasena. Kayak wayang aja ya, antoseno, antrasena. Kemudian kalau 3 benzena digabung ini namanya fenantrena. Kalau 4 digabung namanya pirena. Kalau 5 digabung namanya benzoalfapiren. Kalau 4 digabung seperti ini, 4 tapi gabungannya seperti ini ya, ini namanya grisena ya. Kalau pirena seperti ini, kalau seperti ini namanya grisena. Terus kemudian kalau seperti ini gabungannya, ini namanya benzoflu ya, benzofluorantena namanya, benzofluorantena. Bisa dipahami? Jarang sekali tapi ini muncul. Next, berikutnya senyawa turunan benzena dan kegunaannya. Nih, toluena banyak sekali ya digunakan. Toluena itu seperti apa? Nah, seperti ini, CH3 di sini. Namanya toluena. Nah, kegunaannya toluena ini sebagai apa? Pelarut senyawa karbon. Kemudian dia bahan dasar pembuatan asam benzoat. Ini bahan pengawet di industri makanan yang saya terangkan di depan tadi. Kemudian bahan dasar pembuatan bahan peledak TNT ya, seperti ini TNT. Nih, yang tadi di depan tadi juga ada TNT. Trinitrotoluena. Ya, dari sini toluena bisa dipelajari, bisa dipahami ya. Kemudian kita fenol. Fenol ya. Fenol itu seperti apa? Nih, seperti ini. Fenol. Ya. Ada OH-nya, ada gugus OH-nya. Ada gugus alkoholnya, ya. Nah, kegunaannya untuk apa saja? Bisa untuk bahan desinfektan atau pembunuh kuman pada pembersih lantai. Kemudian bahan pelarut pada pemurnian minyak pelumas. Bahan membuat zat warna juga bisa. Bahan dasar pembuatan plastik baklit dengan cara mereaksikan fenol dengan formaldehid. Nih, bisa dipahami ya. Next, kemudian kita ke asam salisilat. Nih, bedak nih yang sering kalau kita gatelen itu. Nah, ini asam salisilat. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, di sini ada COH, di sini ada OH-nya. Nih, kegunaannya sebagai anti jamur pada bedak dan salep untuk mengobati penyakit kulit seperti panu, kadas, dan kurap. Nah, ini bedak salisil ya, atau asam salisilat gitu ya. Nih. Kemudian asam salisilat ini dapat diesterifikasi dengan alkohol dan asam. Nih, ini asam salisilat ya. Ini kalau direaksikan dengan alkohol ya. Nih, ininya nanti ini hanya putus ya di sini ya. Ini hanya ini nanti putus, ini OH-nya putus ya, ini. Nah, di sini CH3-nya nanti gantikan posisi H. H dengan siapa nanti? H dengan OH menjadi H2O. Nah, posisinya jadi seperti ini. Ini namanya metil salisilat. Nah, metil salisilat ini banyak diperdagangkan dengan nama minyak gondopuro. Nih, minyak gondopuro. Sering ya kalian dengar ya, minyak gondopuro. Terus kemudian dari sini bisa dipahami. Next ke berikutnya,
Anilina nih. Anilina itu seperti ini ya, NH2 seperti ini gugusnya. Nah, kegunaannya, nah ini untuk pewarna ini. Anilan banyak digunakan sebagai zat warna diaso pada batik, katun, dan tinta. Ini anilina. Kemudian stirena ya, stirena itu gugusnya seperti ini nih, stirena. Ini kegunaannya, ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetis polistirena ya, melalui proses polimerisasi gitu. Nah itu loh untuk apa, stirena, jadi polistirena untuk makanan, pembungkus makanan itu loh ya, gabus-gabus itu loh ya, polisterin ya. Tapi ini juga berbahaya sih kalau apa langsung dengan apa makanan yang panas dimasukkan ke situ ya, karena bisa bereaksi. Dari sini bisa dipahami apa yang saya jelaskan tentang benzena dan turunannya. Silahkan kalian subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Kalian like, komen, dan share ke temennya agar saya lebih bersemangat membuat konten ini. Saya ada quote buat kalian. Rencana Tuhan itu jauh lebih besar dibanding rencana manusia. Jika kita tidak mengerti, marah, tidak terima dengan situasi yang kita hadapi, boleh jadi karena kita tidak tahu bahwa Tuhan itu menyimpan rencana yang lebih indah bagi kita. Dari Terele. Jadi rencana kita indah, tetapi rencana Allah itu lebih indah untuk kita. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah kecewa, karena Allah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.